Dari sudut pandang agama, terutama kepercayaan Samawi, Kristen, Islam, dan Yahudi, asal-usul kehidupan itu tercipta dari debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa, setelah itu diberikan nafas kehidupan oleh Sang Pencipta, dan pada akhirnya menjadi makhluk hidup seutuhnya, manusia seutuhnya. Tapi kalau kita mendengar dari sisi teori panspermia ini, memang benar kehidupan itu berasal dari debu tanah. Tapi di sini definisi debu tanahnya berbeda dengan definisi debu tanah yang ada di kitab-kitab suci. Di mana di sini mereka mengatakan debu tanah yang artinya debu kosmik atau debu yang berasal dari luar angkasa. Today, Rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. Ngomong-ngomong, ini bukan video mancing ya, karena sekarang saya memang lagi mau mancing dan kondisi dan situasi di sini cukup kondusif dan pokoknya cukup chill lah untuk kita membahas satu topik ini, yaitu tentang satu kisah sains yang berusaha untuk mencoba mencari tahu asal-usul kehidupan yang katanya berasal dari luar angkasa. Kalau kalian pernah dengar dan mungkin ini sudah familiar juga karena sudah sangat sering dibahas di internet, yaitu ada yang namanya teori panspermia atau teori asal-usul kehidupan katanya itu berasal dari luar angkasa. Tentunya di sini kita berbicara dari sudut pandang sains, tapi tidak jarang juga teori agama dan teori sains ini mempunyai benang merah yang saling bertemu. Artinya memang ada suatu kesinambungan. Tapi sekali lagi saya coba garis bawahi, di sini kita berbicara dari sudut pandang sains ya. Dan yang saya ceritakan di sini adalah teori yang dikemukakan oleh orang-orang. Tentunya kalian pernah berpikir atau merenungkan satu atau dua atau lebih pertanyaan yang sangat mendasar. Seperti dari mana asal kita? Apakah semua berawal dari kita? Ataukah kita hanyalah bagian dari mereka yang tak diketahui dari mana asalnya? Di pembahasan kita kali ini adalah bagian pertama dari playlist yang sudah saya siapkan, di mana nanti pembahasan ini akan bercerita perjalanan panjang kehidupan yang dikupas dari beberapa deretan teori penganut paham asal-usul kehidupan yang terjadi secara spontan. Sebuah aliran sains kuno yang bertajuk Generatio Spontanea atau kehidupan terjadi secara spontan, katanya. Dan pada bagian pertama ini kita akan lebih fokus ke teori panspermia. Seberapa masuk akalkah teori ini? Benarkah kita berawal dari mikroorganisme? Benarkah mikroorganisme tersebut berasal dari luar bumi? Jika benar, maka kita bukanlah generasi kehidupan pertama di ruang dan waktu yang maha luas ini. Apakah kita hanya sebuah debu yang secara kebetulan jatuh, lalu menemukan tempat yang layak untuk membangun peradaban? Mungkin seperti itu dasar-dasar pertanyaan yang akan dibahas dalam mengupas teori panspermia ini. Christopher Columbus itu pernah bilang, kalian tidak akan pernah tahu apa yang ada di ujung lautan kalau kalian tidak berani meninggalkan daratan, katanya. Di mana fenomena ini menggambarkan orang pada sekitar abad ke-14, di mana mereka melihat dan memandang ujung lautan dan penasaran, apa yang ada di ujung lautan? Apa yang ada di ujung samudera yang sangat luas itu? Tapi hanya sekedar penasaran saja, tidak berani untuk mencari tahu. Oh jelas, karena banyak keterbatasan. Yang pertama, tentunya mereka tidak bisa berenang sejauh itu, pasti. Dan yang kedua, keterbatasan transportasi dan teknologi pada saat itu. Kapal-kapal pesiar kan nggak kayak zaman sekarang yang sudah sangat banyak. Dan zaman dulu juga transportasi udara sangat terbatas ya. Nah, tapi tanpa kita sadari fenomena itu yang terjadi pada abad ke-14, terkadang terjadi juga pada kita di abad sekarang. Maksudnya suatu kesamaan dalam kita penasaran terhadap sesuatu. Misal gini, kalian kan sedang duduk di teras rumah malam hari. Terus kalian memandang langit penuh bintang bertaburan, bulan. Kalian pasti mikir, apa yang ada di balik bintang? Apa yang ada di dalam bulan? Apa yang ada di ruang angkasa yang sangat luas itu?
Dan berujung ke pertanyaan yang paling klasik. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Tapi tentunya di sini kita hanya sekedar penasaran kan? Karena ya kembali lagi, keterbatasan biologis. Kita tidak bisa terbang ke luar angkasa, kita tidak bisa bernapas di ruang hampa udara, dan kita tidak punya cukup uang untuk bisa membeli pesawat luar angkasa. Cuman yang di sini yang paling pasti adalah keterbatasan biologis. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk bisa menjelajah luar angkasa hanya sekedar dengan bermodalkan badan dan keyakinan. Nah, intinya adalah keterbatasan biologis. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di luar angkasa, di ruang hampa udara? Jika ini benar, maka validlah teori yang mengatakan bahwa hanya kita satu-satunya kehidupan di alam semesta ini. Tapi jika ada makhluk hidup yang bisa bertahan di luar angkasa, mungkin Anda perlu menghayal lebih jauh. Bisa jadi kita hanyalah salah satu kehidupan di alam semesta ini. Pertanyaan ini pada akhirnya terjawab pada tahun 2011, di mana pada saat itu seorang ilmuwan bernama Richard Hoover, dia ini berhasil menemukan bakteri, mikroorganisme yang ternyata bisa bertahan hidup di luar angkasa, bisa bertahan hidup di ruang hampa udara, bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim, dan bisa survive dari radiasi ultraviolet atau radiasi kosmik lainnya, mikroorganisme. Pada saat itu, Richard Hoover yang merupakan seorang astrobiologis mengklaim telah menemukan mikroorganisme luar angkasa yang mendarat di bumi pada sebuah meteorit. Mikrofosil organism adalah sebutan untuk bakteri ekstraterestrial ini, dan dikatakan sudah melekat pada meteorit selama 4 juta tahun, terombang-ambing di luar angkasa lalu mendarat sampai ke bumi. Nah, pertanyaan berikutnya pun pasti muncul. Bagaimana bisa bakteri ini bertahan di perjalanan luar angkasa? Untuk membuktikan temuan ini, 9 tahun setelahnya, tepatnya tahun 2020, tim peneliti melakukan eksperimen dengan bakteri bernama Deinococcus radiodurans. Dari hasil riset, ternyata memang benar. Mikroorganisme ini bisa bertahan selama 1 tahun di luar stasiun antariksa. Survive dari paparan ultraviolet yang mematikan, tanpa oksigen, suhu sangat ekstrim, dan tekanan yang tidak masuk akal. Fakta bahwa bakteri bisa hidup di tempat ekstrim bukan hal yang mengejutkan. Sudah banyak catatan ilmiah yang mengatakan beragam jenis bakteri memang bisa bertahan di dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Kelompok bakteri termofilik, halofilik, dan metanogen adalah kelompok yang paling umum dijumpai di lingkungan ekstrim di permukaan bumi. Contohnya kayak Sulfolbus sp yang hidup di mata air panas bersulfur, Trematoga maritima, bakteri yang hidup di gunung berapi. Bahkan ada banyak kelompok bakteri yang masih hibernasi di bongkahan es Antartika. Nah, semua makhluk hidup yang bisa dikatakan hampir abadi ini dikelompokkan dalam satu domain hewan bersel tunggal yang disebut Archaebacteria atau bakteri kuno. Satu-satunya organisme di bumi, bahkan mungkin di alam semesta ini yang bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah di luar angkasa. Nah, apa hubungannya mikroorganisme dengan teori panspermia yang kita bahas sekarang ini? Tentu ada. Teori panspermia ini punya 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang mikroorganisme, dan yang kedua adalah tentang debu kosmik. Nah, di sini mungkin yang cukup menarik kalau misalkan kita bahas lebih lanjut. Dari sudut pandang agama, terutama kepercayaan Samawi, Kristen, Islam, dan Yahudi, asal-usul kehidupan itu tercipta dari debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa, setelah itu diberikan nafas kehidupan oleh Sang Pencipta, dan pada akhirnya menjadi makhluk hidup seutuhnya, manusia seutuhnya. Tapi kalau kita mendengar dari sisi teori panspermia ini, memang benar kehidupan itu berasal dari debu tanah. Tapi di sini definisi debu tanahnya berbeda dengan definisi debu tanah yang ada di kitab-kitab suci. Di mana di sini mereka mengatakan debu tanah yang artinya debu kosmik atau debu yang berasal dari luar angkasa. Dan ini yang membuat teori ini semakin kontroversi. Teori ini pertama kali digagas oleh Anaxagoras, seorang filsuf asal Yunani dari tahun kira-kira 500 sampai 428 sebelum Masehi. Anaxagoras adalah salah satu tokoh kuno yang pertama kali mengusulkan gagasan bahwa kehidupan mungkin tersebar di seluruh alam semesta, yaitu sebuah kekuatan pengatur kosmos. Ada 3 poin utama dalam pemikiran Anaxagoras tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah nous sebagai kekuatan pengatur kosmos, di mana nous ini tidak hanya mengatur alam semesta, tetapi juga memulai gerakan pertama yang menyebabkan percampuran dan pemisahan elemen-elemen dasar. Yang kedua adalah spermata, atau benih kehidupan. Ia berpendapat bahwa
benih-benih ini ada di mana-mana dan mengandung bagian dari segala sesuatu lainnya. Dalam kondisi yang tepat, benih-benih ini bisa berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan. Kata benih di sini bukan sesuatu yang spesifik ya, seperti mungkin benih biji-bijian, sperma, atau benih yang bersifat generatif lainnya. Tapi arti benih di sini sangat luas yang merujuk pada sesuatu yang akan jadi cikal bakal kehidupan. Lalu poin terakhir, bisa dikatakan ini poin yang menjadi kunci serta dasar kuat untuk teori panspermia. Segala sesuatu mengandung bagian dari segala sesuatu. Konsep ini menyiratkan bahwa tidak ada benda yang sepenuhnya murni terpisah dari benda lainnya. Segala sesuatu di alam semesta saling terikat dan tersusun dari campuran partikel-partikel universal. Pemikiran Anaxagoras ini pada akhirnya menjadi dasar pemikiran bagi ilmuwan-ilmuwan generasi selanjutnya, seperti Einstein dengan hukum kekalahan energi. Contoh paling sederhana adalah bagaimana tubuh kita dibentuk dari siklus aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem itu kan semuanya berawal dari matahari. Matahari digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, yang nantinya dia akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Tumbuhan ini dimakan herbivora, herbivora dimakan kita mati diuraikan bakteri dan jadi tanah lagi. Nah, tanah ini yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan dan sisanya akan kembali ke atmosfer dalam bentuk zat-zat kimia. Jadi ini semacam siklus. Teori panspermia yang pertama kali digagas oleh Anaxagoras pada abad ke-5 sebelum Masehi telah mengalami perkembangan yang signifikan selama berabad-abad. Sejak masa Anaxagoras, teori panspermia telah diperluas dan diperdalam oleh ilmuwan dan pemikir, hingga menjadi salah satu hipotesis yang menarik dalam astrobiologi dan studi tentang asal-usul kehidupan. Memasuki kurang lebih abad ke-18 dan 19, pada tahun 1821, ada Hermann von. Dia adalah ilmuwan kedua setelah Anaxagoras yang menghidupkan kembali gagasan panspermia. Hermann menyarankan bahwa mikroorganisme bisa datang ke bumi melalui meteorit atau debu kosmik, membawa benih kehidupan dari luar angkasa. Masuk ke tahun 1859, ada Svante Arrhenius, seorang ahli kimia Swedia yang memperkenalkan konsep panspermia radiasi. Dia mengusulkan bahwa spora mikroba dapat didorong melalui ruang angkasa oleh tekanan radiasi dari bintang. Karya Arrhenius memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat untuk panspermia, meski pada saat itu masih belum ada bukti yang bisa mendukung. 1970-an, ada Fred Hoyle, seorang astronom Inggris bersama rekannya Chandra yang memperluas teori panspermia dengan mengusulkan bahwa debu antar bintang dan komet bisa membawa molekul organik kompleks dan mikroorganisme. Mereka berpendapat bahwa beberapa pandemi di bumi mungkin disebabkan oleh mikroorganisme dari luar angkasa. Tahun 1881, ada Francis Crick, salah satu penemu struktur DNA, yang mengusulkan konsep panspermia terarah dalam bukunya Life Itself, Its Origin and Nature. Mereka menyarankan bahwa kehidupan mungkin sengaja disebar ke bumi oleh peradaban alien yang maju. Meskipun sangat kontroversi, gagasan ini memperluas cakupan panspermia dan mempertimbangkan kemungkinan campur tangan makhluk cerdas dari luar angkasa. Nah, sekarang masuk ke era modern. Tahun 2011, sudah saya singgung di awal tadi juga, yaitu ada Richard Hoover yang mengklaim telah menemukan mikroorganisme luar angkasa yang mendarat pada sebuah meteorit. Penemuan ini memberikan bukti yang mendukung gagasan bahwa mikroorganisme bisa bertahan dalam perjalanan antar planet dan mungkin telah memainkan peran penting dalam mencari asal-usul kehidupan di bumi. Setelah itu masuk ke 2020, di mana tim peneliti melakukan eksperimen dengan bakteri Deinococcus radiodurans yang terkenal karena ketahanannya terhadap kondisi ekstrim. Eksperimen ini menunjukkan bahwa mikroorganisme ini bisa bertahan selama 1 tahun di luar stasiun antariksa, bertahan dari paparan radiasi ultraviolet yang mematikan, suhu ekstrim, dan tekanan udara yang sangat gila. Hasil ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi luar angkasa dan mendukung kemungkinan adanya memang benar teori panspermia itu. Nah, semenjak penemuan Richard Hoover, yaitu bakteri yang berasal dari meteorit tadi, dan eksperimen bakteri Deinococcus radiodurans tahun 2020, teori panspermia ini semakin tahun semakin memasuki era modern, justru semakin banyak diminati oleh para peneliti. Ada banyak publikasi atau jurnal ilmiah yang bercerita tentang teori panspermia ini. Artinya ilmuwan-ilmuwan modern zaman sekarang sudah semakin yakin bahwa teori panspermia ini layak untuk dibuktikan. Dan yang paling menarik, di sini saya nemu satu artikel tentang hubungan teori panspermia dengan pandemi COVID-19. Kita tadi sudah membahas sebelumnya kan teori panspermia ini sangat erat hubungannya dengan mikroorganisme.
bakteri ataupun virus. Di mana dalam jurnal yang berjudul A Space Origin of the New Coronavirus, di sini mengatakan bahwa ada kemungkinan coronavirus pandemi 2019 lalu itu berasal dari luar angkasa. Mereka berhipotesis demikian karena 3 dasar, yakni pada waktu yang berdekatan ada ledakan meteor di Jilin. Jilin ini lokasinya sangat dekat dengan Wuhan, di mana Wuhan adalah titik pertama pandemi COVID-19. Dasar yang kedua adalah pola penyebaran yang tidak masuk akal. Artinya begini, mereka beranggapan bahwa pola penyebaran COVID-19 ini sangat tidak masuk akal, sangat cepat. Karena fenomena yang terjadi seperti adanya infeksi di kapal layar yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan daratan. Dan adanya infeksi terhadap orang-orang yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke Cina, ke Tiongkok, ke Wuhan. Jadi ini yang dikatakan mereka pola penyebaran yang tidak masuk akal. Dan yang terakhir, COVID-19 ini sangat mirip dengan flu tahun 1918. Sebuah pandemi yang sangat terkenal dalam sejarah, flu Spanyol. Baik itu dari pola penyebarannya, kemunculan meteor, sama-sama. Di COVID-19 tadi kan mereka mengatakan ada meteor yang jatuh di Jilin. Jilin ini kan dekat dengan Wuhan. Nah, yang saya baca di flu Spanyol tahun 1918 itu juga mereka mengatakan ada kemunculan meteor juga sebelum virus itu menyebar dan menjadikan pandemi secara global pada tahun itu ya. Tapi untuk video ini mungkin saya akan bahas di video terpisah karena ini pembahasannya sangat panjang dan sangat menarik. Nah, semakin memasuki era modern, teori tentang panspermia ini semakin menguatkan banyak bukti, terutama bukti kemunculan mikroorganisme dari luar angkasa yang mendarat dalam sebuah meteor. Ilmuwan sudah banyak menemukan bukti yang sangat kuat, dan pada akhirnya mereka berasumsi bahwa teori panspermia ini mungkin akan mendekati benar. Teori panspermia ini semakin tahun semakin berkembang, terutama setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, ada pembaruan tentang teori panspermia ini, di mana ada publikasi terbaru tahun 2023 dalam sebuah jurnal yang bernama Cosmicrobia. Jurnal ini memberikan perkembangan penting dalam teori panspermia dan mikroorganisme. Jurnal ini mengklarifikasi kesalahpahaman bahwa teori panspermia hanya merupakan gagasan kuno yang tidak berdasar. Penulis mengatakan bahwa banyak data baru di bidang astronomi, geologi, dan biologi yang mendukung kuat teori panspermia ini, yang mengatakan bahwa kehidupan memang mungkin berasal dari luar angkasa, berasal dari debu kosmik. Salah satu tujuan utama dari publikasi terbaru ini adalah revitalisasi teori panspermia dengan menggagas pergantian nama yang lebih spesifik menjadi Cosmicrobia, yang artinya mikroba luar angkasa. Dasar yang menjadi acuan dalam publikasi ini adalah temuan-temuan mikroorganisme dalam bebatuan meteorit yang mendarat di bumi. Penemuan mikrofosil oleh Richard Hoover ternyata bukan penemuan yang pertama. Pada tahun 1984, sebuah meteorit bernama Island Hills teridentifikasi mengandung bakteri yang diduga berasal dari Mars. Dan sebelum itu, meteorit pertama yang teridentifikasi mengandung bakteri bernama meteorit Murchison, di mana meteorit ini jatuh di Australia pada tahun 1969. 3 temuan Cosmicrobia ini memperkuat keyakinan para peneliti tentang hipotesis asal-usul kehidupan berasal dari luar angkasa. Pasalnya, meteorit ini teridentifikasi mengandung jenis bakteri yang sama, di mana bakteri ini memiliki molekul asam amino. Asam amino sendiri adalah molekul organik yang menjadi penyusun utama tubuh makhluk hidup. Molekul paling dasar pembentuk kehidupan biologis.